Hukum Kirchhoff 2 dan penerapan pada rangkaian listrik. Ya, hukum Kirchhoff 2 menyatakan dalam suatu rangkaian tertutup, jumlah aljabar GGL dan perkalian arus dan hambatan I kali R sama dengan 0. Atau secara matematis bisa dituliskan, sigma E tambah sigma I kali R sama dengan 0. Mari kita terapkan persamaan hukum Kirchhoff 2 ini ke dalam suatu rangkaian seperti ini. Misalkan kita diminta berapakah arus yang mengalir pada rangkaian ini. Berapakah arus yang mengalir? I ya. Maka nanti dari data-data yang ada, kita buat pertama arus loopnya dulu. Nah, ini arus loopnya. Kita misalkan arusnya seperti ini. Sebetulnya ini hanya pemisalan, bisa saja nanti ternyata arusnya berlawanan. Bisa saja seperti ini. Jadi kita misalkan aja dulu seperti ini. Nanti kalaupun nanti hasilnya negatif berarti arus loopnya terbalik gitu ya. Maka langkah-langkahnya setelah kita buat arus loopnya, maka kita lihat GGL-nya masing-masing. Ketentuannya seperti apa? Nah, seperti ini. Jika nanti arus loop yang kita buat itu seperti ini, ya pertama kena duluan yang pendek ya ini. Coba kita perhatikan. GGL-nya maka bertanda negatif. Tapi kalau seandainya arus loop-nya seperti ini, ya kita lihat GGL-nya kena duluan yang panjang, maka nanti GGL-nya ini akan bernilai positif. Nah, positif dan negatifnya kita masukkan ke GGL-nya ini. Oke, seperti itu. Lalu, kalau ditanya beda potensial atau tegangan antara dua titik pada suatu cabang. Tegangan antara dua titik, contoh tegangan titik A dan B, VAB, merupakan jumlah aljabar GGL dengan perkalian arus dengan hambatan. Atau kalau dituliskan seperti ini, VAB itu adalah sigma E tambah sigma I kali R. Misalnya seperti ini. Misalkan arus mengalir dari A ke B, katakan arusnya I sama dengan 2 ampere misalnya ya. Lalu hambatannya ini misal saja 5 ohm. Lalu GGL-nya ini misalkan 8 volt. Coba kita perhatikan arusnya dari A ke B ya gitu ya. Lalu ditanya VAB, tegangan AB atau beda potensial antara A dan B, maka kita lihat GGL-nya bertanda apa? Karena kena duluan si pendek ini ya, maka tandanya minus 8 volt. Lalu tambah karena arahnya sejalur dengan arusnya, berarti A ke B ya. Perhatikan A ke B arusnya positif ya, karena si arah, maka I kali R, I-nya adalah 2 kali R-nya adalah 5, maka hasilnya adalah plus 2 volt. Nah, inilah tegangan antara dua titik. Ya, sebagai contoh, coba kita perhatikan contoh yang pertama. Di sini dikasih tahu suatu rangkaian listrik, satu loop ini ya, satu loop. Diketahui GGL masing-masing dan hambatan. Pertanyaannya kuat arus yang mengalir dan beda potensial antara dua titik A dan titik B ya. Maka langkah pertama kita tentukan dulu arus loopnya. Nah, untuk arus loopnya bisa sebenarnya kita buat seperti ini ya. Ini suka-suka aja. Nanti kalaupun misalnya terbalik itu kelihatan dari arusnya. Arusnya negatif berarti itu artinya kebalik. Jadi seperti ini. Bisa kita buat seperti ini, terbalik atau seperti ini. Nah, kita misalkannya seperti ini. Maka nanti arusnya ini I ya, mengalir ke sini, ke atas, mengalir ke kanan, ke bawah, ke kiri, ke atas. Nah, seperti itu. Setelah kita buat arus loopnya, maka kita tuliskan persamaan hukum Kirchhoff 2. Sigma E tambah sigma I kali R sama dengan 0. Lalu kita lihat sigma I, GGL-nya. Ini kan pertama kena duluan yang pendek, maka minus 5. Lalu di sini kena yang panjang, maka plus 3. Nah, kalau yang ini minus 4. Jadi ini minus juga, lalu yang ini adalah plus E2 ya. E2-nya adalah plus. Nah, kita tuliskan sigma E tambah sigma LR minus 5 plus 3 min 4. Ini minus 5 plus 3 min 4.
tambah I kali R. I arusnya sama semua ini karena satu loop ya, satu jalur. I kali R-nya ada 4 ohm, 10 ohm, dan R3 yaitu 6 ohm. Maka 4 tambah 10 tambah 6, maka hasilnya jumlahnya sama dengan 0. Maka kita dapatkan dijumlahkan 20I sama dengan pindah ruas 6. Maka I sama dengan 0,3 ampere. Itulah arus yang mengalir pada si loop ini. Lalu kalau ditanya tegangan antara dua titik A dan B bagaimana? Maka tegangannya kita gambar dulu, tegangan atau beda potensial. Nah, si A adalah si A, B. Lalu kita perhatikan arusnya. Arusnya benar-benar tepat ya, artinya sesuai dengan arus loop yang kita buat karena nilainya positif. Maka arusnya ke sana dari A ke B. Maka pertanyaannya tegangan antara A dan B kita bisa dapatkan dari VAB sama dengan sigma E tambah sigma I kali R. Kita perhatikan karena arusnya dari A ke B, perhatikan kena duluan yang panjang, maka GGL-nya positif. I kali R, I-nya adalah 0,3 kali R. Ya, arus yang dilalui pada 4 ohm dan 10 ohm. Maka 4 tambah 10, maka totalnya tegangan antara A dan B adalah plus 3,42 volt. Ya, soal berikutnya, contoh soal yang kedua ini rangkaiannya ini dua loop ya. Dua bagian ya, dua loop. Pertanyaannya kuat arus yang mengalir pada R1, R2 dan R3. Lalu beda potensial antara dua titik A dan titik B. Oke. Langkah-langkahnya, pertama kita buat loopnya. Ini bisa suka-suka kita, bisa loopnya seperti ini, bisa juga loopnya seperti ini. Nah, dengan konsekuensi tentunya ada tadi ya. Misalnya kalau seperti ini berarti nanti ini tandanya plus gitu ya. Nah, yang ini plus juga gitu ya. Sorry, yang ini adalah min, nah ini plus. Nah, jadi semuanya ada konsekuensinya. Jadi sesuai dengan hukum Kirchhoff keduanya. Nah, langkah-langkahnya seperti itu. Jadi bisa kita jawab. Kita misalkan aja loopnya seperti ini. Dan yang ini. Nah, harusnya kita buat seperti ini, arus loopnya. Itu hanya pemisalan. Nanti kalau misalnya hasilnya negatif, berarti arus loopnya terbalik. Nah, dengan begitu berarti arus, katakan ini loop 1, dan ini loop 2. Maka ini adalah I1, lalu mengalir ke sini I2. I1, I2. Nah, lalu ketemu arus I1 dan I2. Maka arus yang mengalir pada R3 itu adalah I3. Nah, dengan arus loop yang seperti ini, maka konsekuensinya I3 itu adalah I1 tambah I2. Ya, menurut hukum Kirchhoff. Ya, yang pertama. I3 arus yang masuk sama arus keluar. Nah, ini gunanya kita buat seperti ini arus loopnya. Nah, kalau misalnya arus loopnya bukan seperti ini, maka I1 dan tambah I2 belum tentu I3. Ya, misalnya arus loopnya ini kita buat berlawanan, kan seperti itu. Maka tergantung arus loopnya lah ya. Oke. Nah, setelah kita buat arus loopnya, mari kita buat sekarang persamaan loop masing-masing. Loop 1, persamaannya adalah sigma E tambah sigma I kali R sama dengan 0. Nah, coba kita lihat dulu. Akibat arus loopnya kita buat seperti ini, maka konsekuensinya ini ke atas ya, min. Lalu yang ini ke bawah, gitu ya. Nah, loop 1 ini semua ya. Jadi ini loop 1 semua ini. Ya, itu loop 1 semua. Berarti sigma E-nya ini minus 10. Minus karena pendek duluan, lalu yang ini plus ya. 2 tambah I kali R. Nah, di sini arus yang mengalir adalah I1. 4I1 tambah arus yang mengalir di R3 adalah I3. Maka 6I3 sama dengan 0. Nah, mari kita pecah I3-nya menjadi I1 dan I2. Nah, selesaikan dulu ini. Min 8 tambah 4I1 tambah 6I1 tambah I2 ya. I3-nya dari sini tadi ya. Oke, lalu kita gabungkan yang I1 dan I1. 6 dan 4 berarti 10. I1 tambah 6I2 sama dengan pindah ruas 8. Ini kita anggap persamaan 1. Nah, kita disuruh mencari arus pada R1 yaitu I1 dan arus pada R2 I2 serta arus pada R3 itu I3. Nah,
Nah, ini kan persamaan 1 nggak bisa menjawab. Kita butuh persamaan lain. Nah, kita lihat loop 2. Nah, loop 2 itu yang ini. Nah, berarti garis yang di tengah ini pemakaian bersama, ya. Loop 1 dan loop 2 ikut kena ini. Oke, untuk loop 2, kita lihat sigma E tambah sigma I kali R sama dengan 0. Lalu, GGL-nya. Coba kita perhatikan ini, E2. E2 itu kalau kita buat harusnya berarti ke atas begini, ya. Ini tandanya minus juga, berarti minus 9 tambah, nah di sini E3-nya adalah plus 2 tambah 2 kali I2 tambah 6 kali I3 sama dengan 0. Nah, kita pecah I3-nya I1 tambah I2, maka hasilnya seperti ini. Nah, lalu kita keluarkan I1 dan I2-nya, maka 6I1 ditambah 8I2, ya. 6I1 tambah 8I2 sama dengan pindah ruas 7. Dari dua persamaan ini kan sudah persamaan linear dua variabel, ya, I1 dan I2. Nah, coba kita eliminasi atau kita selesaikan untuk mendapatkan I1 dan I2. Persamaannya kita eliminasi. Oke, kita tuliskan kembali persamaannya. Untuk mengeliminasi ini, coba sama-sama kita yang persamaan 1 dikali 6 dan persamaan 2 dikali 10. Maka dapat seperti ini. Oke, lalu kita eliminasi. Kita kurangkan tentunya. Maka kita akan dapat hasilnya adalah I2 adalah 0,5 ampere. Nah, lalu dengan memasukkan nilai I2 ini ke salah satu persamaan, misalnya ke sini, maka kita akan dapatkan 6I1 tambah 4, ini 4 ya, sama dengan 7, maka I1 akan kita dapatkan 0,5 ampere. Lalu dari situ kita akan dapatkan nilai I3. Nah, I3 itu adalah I1 tambah I2, kita jumlahkan 0,5 tambah 0,5 adalah 1 ampere. Nah, inilah arus yang mengalir pada R1, R2, dan R3. Pada R1 itu I1, pada R2, I2 kebetulan, pada R3, I3. Nah, sekarang kalau ditanya beda potensial antara A dan B. Beda potensial atau tegangan antara A dan B, coba kita gambarkan dulu. A dan B-nya itu, ini A, lalu ada baterai, lalu B. Lalu di sini 2 volt, sedangkan ini 6 ohm. Ini arus antara A dan B itu arusnya yang mengalir adalah I3. Ya, I3 itu berapa ampere? I3 itu adalah 1 ampere. Maka kalau ditanya VAB sama dengan jumlah GGL tambah I kali R. GGL-nya karena arusnya sini ke sini ke bawah ya. Kena duluan adalah yang panjang, berarti plus 2 volt tambah arusnya juga sesuai ya, sesuai arusnya dari A ke B, berarti 6 dikali 1 I kali R ya. Maka tegangan antara A dan B adalah 8 volt.